Assalamualaikum. Pertemuan kali ini akan membahas data mining dan machine learning berbasis web. Banyak framework yang bisa digunakan untuk Python. Ada yang berupa enterprise seperti Django, atau yang hanya micro framework. Ya, contohnya ini adalah Flask. Di sini kita akan gunakan Flask. Komponen utama Flask selain servernya adalah Jinja. Jinja itu adalah suatu template engine, atau nanti kita akan bahas sambil jalan. Pertama-tama kita harus sudah download library-nya. Searching aja di all ya, di all dengan kata kunci Flask. Nanti kalau dia belum tercentang, nanti unduh saja. Jadi ada dua yang harus diinstal, Flask dan Jinja. Tapi biasanya Jinja ini otomatis ketika Flask diunduh dia muncul. Berikutnya saya sertakan file ini, contoh sampel untuk menghidupkan server Flask. Ada tinggal di ekstrak saja. Dan dia bentuknya seperti ini. Jadi dalam satu folder itu ada Python yang utama, engine-nya, kemudian ada HTML untuk input, main page, ataupun untuk melihat hasil dari hasil dari eksekusi dari machine learning atau data mining-nya itu. Berikutnya kita harus masuk ke folder ini di D. Dan gunakan environment yang sudah ada Flask-nya. Kalian di tempat yang lain saya belum ada Flask, jangan pakai yang lain, pakai yang sudah ada. Masukkan terminal, kemudian di tes ya, tes, kemudian kita lihat, cek dulu benar. Nah, cara menjalankannya adalah dengan ketik Python dan ini yang utama. Oke, kita lihat satu persatu. WebPy ini apa? WebPy itu, nah ini, jadi penjelasan singkatnya itu, ini impor komponen yang diperlukan. Yang utama adalah Flask. Ini tidak harus, kecuali biasanya sih butuh kita ya. Kemudian di sini adalah untuk learning, trainingnya di sini. Tapi karena kita hanya untuk mencoba, kita isi aja lah teks kelompok ABC gitu kan. Kemudian ini tampilan ada dua, yang utama untuk input, kemudian predict ini ketika tombol eksekusi ditekan ya, bentuknya pos. Ini adalah isinya. Kemudian apalagi nih, di sini kita ambil kelompok gitu kan. Kemudian di sini ada dua data, kita untuk sederhana aja ya, menjumlahkan data 1 dengan data 2. Kemudian di bagian main page itu mana? Oh, di sini ketika di awal langsung dipanggil itu dia biasa. Ini ya, minimal kita harus belajar HTML singkat dulu gitu ya. Dan dia ada form untuk metodenya. Nanti ini predict itu ditaruh di sini ya, root predict. Kemudian ini data 1 yang muncul, namanya variabel 1, data 2 variabel 2. Nanti di sini ada tombol yang ditekan itu ya, button jumlahan. Nanti kita dijalankan, nanti dia mengembalikan hasilnya ke sini, ke predict ini kan, predict ditekan ini. Juk, masuk predict dia ke sini, kelompok sama dengan teks. Nah, ini ngambil, andainya ini misalnya mesin learningnya itu dipanggil ke sini, set dipakai gitu misalnya. Tapi di sini enggak ya, itu buat coba. Nah, ini apakah nanti ini terpanggil? Ciri-ciri terpanggil adalah ketika di resultnya ini ya, ini kelompok ini nanti muncul di result ya, data 1 variabel 1 data 2. Karena variabel 1 pada diketikan, maka harus menjadikan angka float, data 1 float, data 2. Nanti Y itu adalah var A tambah var B, atau data 1 tambah data 2 yang numerik ya. Nanti di sini ada render template. Nah, render template itu harus ada di sini ya, harus diimpor dari Flask. Template
hasilnya di result HTML di sini. Nanti yang dikirim itu dua variabel kelompok dan hasil. Nah, result di sini kelompok, nanti di sini biasa title, ini body yang tulisan besar H1, terus kemudian nah di sini ada saya iseng tambahkan bentuk dari Jinja 2. Jadi dia kalau ada bentuk kurung sama persen berarti dia itu bahasa Python, bukan bahasa HTML. Jadi kalau di running tanpa Python dia nggak jalan ya. Ini diulang 7 kali ini buat contoh doang. Ada kelompok nikel. Kalau ini yang dikirim dari nikel dan hasil yang dikirimnya. Hasil jumlah sama dengan hasil. Kemudian oh ya, yang setelah itu yang terakhir di sini ada, nah ini update RAM. Defaultnya kalau nggak pakai port dia 5000 defaultnya. Tapi di sini saya iseng tambahin 4995 portnya. Ini juga boleh nggak ada. Tapi kalau ada nanti dia berarti ketika ini diotak-atik di save as dia nggak mati, tetap bisa langsung jalan ininya ya. Oke, kita jalankan aja coba Python web.py, jalankan. Nah ini ada tadi karena import ya, ada import dan software tadi. Jadi kita persiapkan untuk jaringan saraf tiruan nantinya. Nah di sini minta akses ke localhost portnya 4195. Jadi kita buka saja localhost 4995. Ini sudah saya buka tadi. Misalnya data pertama itu 6, data kedua 4. Kita tekan penjumlahan. Nah ini kalau kita lihat dari resultnya, nampak kan for n ranknya 7, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali dia putar. Nah, kelompok ini data kelompok sama dengan ini kelompok ABC itu dari yang sini kan teks kelompok ABC diambil. Nanti ini kita manfaatkan untuk ini untuk mengolah data mesin learningnya, taruh di sini, nanti dipakai di sini. Kemudian hasil jumlahnya itu 6 tambah 4 tadi 10. Itu aja, silahkan mencoba, minimal berhasil dulu karena nanti berikutnya kita akan gunakan beragam mesin learning yang sudah kita pelajari dari SVM, naik bias, jaringan saraf tiruan dan sebagainya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.